Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Emma Fitriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anak, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kalian melakukan presensi melalui grup WhatsApp ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami pola penyajian dari teks anekdot. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kaidah kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat dan menganalisis teks anekdot. Baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi teks anekdot juga ya. Akan tetapi kemarin kita membahas mengenai apa saja? Atau sebelumnya ada yang masih ingat gak apa itu teks anekdot? Ya, teks anekdot itu adalah teks yang berdasarkan pada fakta atau kejadian nyata, tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur yang lucu. Tetapi di dalamnya juga ada unsur fiksinya. Selain dari fakta, ada juga fiksinya. Lalu, poin utama dalam teks anekdot itu terdapat sebuah kritikan atau sindiran kepada tokoh publik atau orang terkenal. Nah, untuk selanjutnya, minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai apa aja makna tersirat dan makna tersurat yang terdapat dalam sebuah teks anekdot. Kita juga sudah memahami pokok-pokok teks anekdot dan juga kritik dalam sebuah teks anekdot. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks anekdot, lalu ada pola penyajian teks anekdot, dan juga ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Untuk lebih lanjut, kalian silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks anekdot. Singkatnya, struktur teks anekdot ini adalah apa saja yang terdapat dalam sebuah teks anekdot. Menurut Kosasih, dalam sebuah teks anekdot terdapat abstraksi, orientasi, ada reaksi, dan juga koda. Baik, kita bahas satu persatu ya. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Jadi, dalam bagian abstraksi ini ada yang dinamakan dengan pendahuluan atau latar belakang dari cerita tersebut. Untuk selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Jadi mulai mengarah pada sebuah konflik. Bagian ini adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya ini krisis atau komplikasi bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Jadi, pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Untuk selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, reaksi dapat berupa sesederhana tertawa gitu ya, dapat reaksinya hanya sebuah tertawa atau sikap mencela atau menyindir atau mengiyakan sebagai bentuk ironi. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan koda. Koda ini adalah kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda juga dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan dari sebelumnya. Jadi, dalam koda ini adalah simpulan dari teks anekdot ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Dalam kaidah kebahasaan teks anekdot ini dapat membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Jadi, dalam teks anekdot ini memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama itu banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Nah,
banyak menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal ataupun menyebutkan nama tokoh yang faktual atau tokoh yang disamarkan. Lalu juga banyak menggunakan keterangan waktu. Nah, hal ini terkait dengan penyajian kronologis atau cerita tersebut. Jadi, keterangan waktu ini berkaitan dengan bentuk anekdot yang berupa cerita. Biasanya dijelaskan urutan waktunya. Lalu untuk selanjutnya selalu menggunakan kata kerja material. Atau ada yang menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Nah, selanjutnya banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, sudah tahu kan kata konjungsi itu apa? Ya, kata yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat atau dengan kalimat. Nah, dalam kata konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks anekdot juga banyak pula yang menggunakan konjungsi penerang atau penjelas seperti bahwa, ialah, sebab. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokoh yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tak langsung. Pola penyajian teks anekdot. Nah, pola penyajian teks anekdot ini adalah bagaimana sebuah teks tersebut disajikan atau cerita yang ada dalam teks tersebut itu disajikan dalam pola seperti apa. Nah, dalam teks anekdot ini pola penyajiannya ada dua. Yang pertama ada pola penyajian narasi dan yang kedua ada yang dinamakan dengan pola penyajian dialog. Baik, untuk pola penyajian narasi adalah teks anekdotnya itu disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf. Jadi dalam pola penyajian narasi ini itu berbentuk paragraf per paragraf gitu. Sedangkan pola penyajian dialog ini adalah teks anekdot yang disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik dua dan tanda baca pada kalimat langsung. Bisa dibedakan ya. Kalau narasi itu berparagraf-paragraf, kalau dialog itu banyak menggunakan tanda baca titik dua karena lebih ke banyak dialognya ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian baca terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Setelah kalian membaca teks anekdot tersebut, mari kita analisis berdasarkan struktur teks anekdot itu terlebih dahulu ya. Struktur itu tadi ada yang dinamakan dengan abstraksi, orientasi, ada reaksi, dan juga ada yang dinamakan dengan yang terakhir itu ada koda. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah abstraksi ya. Tadi abstraksi itu adalah apa? Iya, abstraksi itu adalah pendahuluan atau latar belakang dalam sebuah cerita. Baik, untuk abstraksinya itu kira-kira di bagian mananya ya? Ya, tentu saja abstraksi itu pasti di bagian awal paragraf, yaitu di Alkisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nah, bagian itu ya. Untuk selanjutnya ada orientasi. Di bagian mananya coba orientasi ini? Ya, orientasi itu mulai ke pengenalan konflik ya. Di sini orientasinya yaitu Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu gitu ya. Adanya syarat bahwa si keledai itu harus belajar membaca. Selanjutnya ada reaksi. Coba reaksi itu apa? Tadi dijelaskan. Ya, reaksi itu adalah respon dari sebuah itu ya tadi di bagian konfliknya. Dari konflik tersebut reaksinya apa? Nah, dalam teks ini reaksinya itu terdapat dalam paragraf si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat takjub, sangat ajaib ya, kira-kira si keledai itu dilihat oleh orang-orang itu seperti bisa membaca buku karena sudah mulai membuka-buka buku tersebut dengan lidahnya. Jadi reaksinya si keledai itu bisa membaca buku gitu kalau kelihatan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada bagian yang dinamakan dengan koda. Tadi koda itu terdapat di simpulan. Simpulan itu pasti terdapat di akhir paragraf ya. Jadi kodanya itu adalah
Jadi, kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Nah, kata Nasruddin dengan mimik serius. Jadi simpulannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita hanya membuka buku tersebut, hanya membuka buku saja tapi tidak mengerti isinya, maka apa bedanya kita dengan keledai ya? Untuk selanjutnya, kita analisis berdasarkan kaidah kebahasaan teks anekdotnya ya. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks anekdot tersebut itu, yang pertama banyak menggunakan kalimat langsung ataupun kalimat tidak langsung. Nah, kalimat yang langsungnya itu, ketika Nasruddin mengatakan, demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya. Nah, untuk kalimat yang tak langsungnya, Nasruddin menerima semua syarat itu. Lalu, kaidah kebahasaan yang selanjutnya itu ada selalu menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal. Nah, di sini nama tokoh ketiga tunggalnya itu si Nasruddin ya, disebutkan si Nasruddin. Lalu selanjutnya suka menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu pada teks contoh dari cerita teks anekdot tersebut itu ada pada pagi hari. Nah, untuk kaidah kebahasaan selanjutnya itu menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu tadi apa? Ya, kata-kata yang menunjukkan sebuah aktivitas ya. Yaitu di sini contohnya ada kata kerja material yaitu keledai membaca buku itu. Dan kaidah kebahasaan selanjutnya itu banyak menggunakan kata penghubung. Nah, contoh dalam teks ini adalah ia kagum dan memberi hadiah. Di situ ada konjungsinya ya. Untuk selanjutnya kita analisis berdasarkan pola penyajiannya ya. Tadi pola penyajian itu terdapat dua jenis ya. Yang pertama itu ada pola penyajian narasi dan yang kedua itu pola penyajian dialog. Nah, jika kita analisis tadi kan pola penyajian narasi itu adalah teks anekdot yang disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf. Jadi di sini terdapat banyak paragraf ya. Berarti teks anekdot ini disajikan dengan menggunakan pola penyajian jenis narasi. Setelah kalian menyimak materi, diharapkan kalian dapat memahami struktur dari teks anekdot, pola penyajian teks anekdot, dan juga kaidah kebahasaan dalam sebuah teks anekdot. Nah, untuk selanjutnya, Ibu tugaskan kalian untuk membuat kembali teks anekdot. Nah, Ibu ingatkan lagi, teks anekdot yang harus kalian buat itu berbentuk narasi. Jadi, pola penyajiannya itu yang berbentuk narasi. Tadi kan pola penyajian ada dua. Yang pertama ada pola penyajian yang berbentuk narasi, dan yang kedua ada dialog. Nah, Ibu ingatkan kalian membuat teks anekdot yang berbentuk narasi. Setelah kalian membuat teks anekdot tersebut, coba kalian analisis berdasarkan struktur teks anekdot tersebut dan juga pola penyajiannya dan juga kaidah kebahasaannya. Ya, untuk selanjutnya minggu depan juga kita masih akan membahas mengenai teks anekdot, dan jangan lupa Ibu ingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan supaya kalian juga tetap sehat dan juga semangat dalam melaksanakan pembelajarannya ya. Mari kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.